sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fauza Mutasmila Putrawan, selaku Master of Ceremony dalam acara webinar pemanfaatan lingkungan rumah. Adapun susunan acara webinar pemanfaatan lingkungan rumah adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua KKM, yang ketiga adalah sambutan Ketua Pelaksana, yang keempat adalah pembacaan doa, yang kelima adalah penyampaian materi, yang keenam adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua KKM Lingkungan Kubang Saron 2021 kepada Saudara Alif Nailil Faizin. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul via online hari ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Haji Jasmani selaku Ketua RW 4 dan Pak Haji Nikmatullah selaku Ketua RT 5 dan Pak Ahmad Zakroni SPKP selaku pemateri pada webinar kali ini, dan Ibu, Bapak, Akang Teteh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini akan dilaksanakan program kerja webinar pemanfaatan tanaman pekarangan rumah yang harapannya ke depannya dapat ilmu yang bermanfaat dalam memanfaatkan pekarangan rumah, dan semoga dapat menumbuhkan minat dalam menanam tanaman dalam ruang lingkup yang sempit dan dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alif Nailil Faizin yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana Webinar Pemanfaatan Lingkungan Rumah kepada Saudara Stephen Juan Daniel. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Kang Holi selaku mitra dari KKM Kemitraan Kubang Saron 2021, Pak Ustadz Hikmatullah selaku Ketua RT 04 Lingkungan Kubang Saron, Bapak Haji Jasmani selaku Ketua RW 05. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih boleh ataupun dapat menghadiri kegiatan di sini dalam keadaan sehat. Pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan sosialisasi mengenai penyuluhan tentang pemberdayaan pekarangan rumah menjadi lahan budidaya tanaman yang produktif.
Para hadirin yang berbahagia, dan saya di sini sebagai ketua pelaksana pada acara webinar kali ini ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap kehadiran Bapak dan Ibu untuk mau hadir di sini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan teknis kegiatan ini untuk di awal maupun sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari webinar kali ini yaitu untuk memberikan pembelajaran ataupun manfaat dari adanya pemberdayaan pekarangan rumah ini. Mengingat bahwa di kota Cilegon ini merupakan kota industri, yang dimana polusi bukanlah merupakan hal yang biasa. Jadi polusi tersebut hanya dapat diantisipasi dengan melakukan penanaman pohon. Karena pohon merupakan salah satu tatanan lingkungan yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama manusia. Pohon menghasilkan oksigen, dan oksigen merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Para hadirin yang berbahagia, sangat besar harapan kami, semoga dengan diadakan acara ini dapat menumbuhkan minat masyarakat sekitar untuk mau memulai menanam pohon ataupun tanaman di sekitar lingkungan masyarakat. Semoga selama acara berlangsung, kita dapat mengikuti acara webinar ini dengan baik dan saling mendukung satu sama lain agar dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Stephen Johan Daniel yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Ibrahim Widya Tamanjaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang kami kerjakan hari ini dapat penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Yang telah membacakan doa. Audiens yang berbahagia, dengan tema
pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lahan budidaya tanaman yang produktif. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada moderator yang akan membantu jalannya penyampaian materi. Kepada Saudara Maulana Malik Akbar, dipersilakan. Tes. Ya, baik. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Malik Akbar sebagai moderator di kegiatan pemberdayaan pekarangan rumah dengan tema pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lahan budidaya tanaman yang produktif. Izinkan saya memperkenalkan pemateri. Nama Ahmad Zarkoni SPKP, Sarjana Penyuluh Komunikasi Pertanian sebagai perwakilan dari Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran Pak, alhamdulillah Pak. Ya, oke. Buat saya nggak usah pakai headset lagi ya? Iya Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi di pagi hari ini? Ya, baik. Siap. Maaf Pak, saya ulangi. Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi di pagi hari ini? Ya, oke Pak. Sudah siap. Oke, baik Pak. Untuk waktunya, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan semua dalam acara pemanfaatan lingkungan sekitar rumah yang diadakan oleh KKM Untirta ya, Iya Pak, betul Pak. Baik, mungkin untuk awal kita perkenalan dulu ya. Nama saya Azhar Koni, saya dari instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Kita mungkin kenalan dulu satu persatu ya, biar enak. Mungkin saya ini dulu ya. Ini muncul yang host, kemudian ini ada yang belum muncul ya ininya, belum online. Ada beberapa yang masih di off. Itu sebenarnya on cam Pak, hanya memang dari hostnya memprioritaskan Bapak dengan audiens saja Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Oke, berarti kita langsung aja ya. Jadi pemanfaatan lingkungan di sekitar rumah. Jadi materi kali ini kita prioritaskan kepada lingkungan. Karena apa? Pada era globalisasi sekarang, karena lingkungan sekitar kita emang benar-benar sudah tercemar ya, apalagi di wilayah-wilayah yang emang terdapat banyak industri. Contohnya wilayah Cilegon juga sama. Kalau kita dari DLHK itu punya beberapa data wilayah yang memang menjadi prioritas, menjadi lahan kritis juga, disebutnya lahan kritis. Karena apa? Karena semakin maju berkembangnya teknologi, pasti banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai kita sengaja. Ya contohnya, kalau sekarang itu kan rata-rata orang beli lahan gitu, bukit biasanya diambil pasirnya, nah itu nanti bisa dijual belikan, nah tanpa memikirkan
masalah-masalah yang akan timbul. Nah, makanya saya sangat apresiasi sekali ini kepada anak-anak dari mahasiswa Untirta ya, yang mengadakan acara ini. Semoga acara seperti ini akan terus berlanjut dan selalu diadakan setiap kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi harapannya sedikit demi sedikit kita bisa menyumbang atau bersumbangsi kepada bumi kita yang kita cintai ini untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi tema kita hari ini pemanfaatan lingkungan sekitar. Motonya memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita, yaitu berkebun di pekarangan rumah sendiri, solusi pangan di masa pandemi. Nah, mulai dari bulan Februari kalau nggak salah ya, jadi kita emang Indonesia lagi benar-benar dilanda, yaitu dilanda virus. Nah, makanya banyak sekali hal-hal yang kita bisa kita lakukan, hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, apalagi pemerintah emang mengimbau untuk bekerja dari rumah, untuk di rumah saja. Tapi kan kita kan tetap namanya kita di kehidupan sehari-hari, ya kita nggak mungkin juga betah juga di rumah seharian. Nah, dengan adanya seperti ini saya sangat apresiasi. Karena apa? Karena kita walaupun di rumah, kita tetap produktif. Jadi harapannya kita di rumah tetap produktif, tetap bekerja, tetap ada kegiatan yang kita lakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kalau berbicara lingkungan, kalau aspeknya lingkungan itu masih luas. Nah, lingkungan di sekitar, masih di desa, kampung, kecamatan, itu masih termasuknya wilayah lingkungan kita, kabupaten dan kota dan selanjutnya. Nah, tapi kalau udah berbicara di pekarangan rumah kita, ya itu lahan yang ada di sekitar kita. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada, nah kita harus cermat dalam menghadapi situasi pandemik seperti saat ini. Kita mulai dari berpikir di rumah, kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan. Nah, salah satunya ya ini, lingkungan pekarangan kita. Jadi lingkungan pekarangan mau kita bikin apa gitu. Jadi lingkungan pekarangan rumah kita ini kira-kira contohnya seperti yang tampil di gambar ini. Nah, kalau seperti ini kan kosong ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada pohon. Nah, yang sebelah kiri itu kan contoh perumahan seperti di komplek. Nah, itu hanya di paving blok saja, hanya dipasang kali saja, sedangkan tidak ada tanaman yang bisa kita ambil manfaatnya gitu. Nah, kenapa tidak kita berpikir, coba kita tanam ya, yang kira-kira ada nilai estetikanya ada, kemudian ada nilai ekonominya juga. Nah, dari hal tersebut kita berpikir, jadi cari ide, gagasan, atau masukan dari teman-teman juga bisa. Nah, jadi kita pikirkan kira-kira kita bikin apa ya gitu. Nah, biasanya kita itu karena punya hobi masing-masing. Nah, ada yang hobi ternak, ada yang hobi tanaman, ada yang hobi ikan dan sebagainya, ada yang hobi burung. Nah, makanya dari ide-ide tersebut bisa kita kembangkan. Jadi dari ide nanti kita bisa jadi dari teman juga gitu kan idenya. Nah, baru kita plan. Nah, plannya kita harapkan bagaimana kira-kira lahan ini bisa kita manfaatkan gitu. Nah, yang sekiranya tidak mengganggu lahan, tidak mengganggu halaman juga. Maksudnya, umpama nanti kita mau kendaraan juga terbisanya itu kita perkirakan mana yang kita tanam, nah mana yang kita prioritaskan untuk parkiran rumah kita.
Nah, setelah plan, setelah kita peta-petakan, walaupun seperti contohnya di perumahan gitu ya, di perumahan kan lumayan sulit emang untuk membagi wilayah kira-kira yang mana yang bisa kita tanami, kira-kira yang bisa kita pasang pot. Nah, cuman plan itu tetap kita pikirkan supaya apa? Supaya halaman lingkungan sekitar kita itu bisa kita manfaatkan secara optimal. Nah, berikut perencanaan dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, jadi setelah kita rencanakan tadi, kemudian kita lakukan apa yang setelah kita plan tersebut. Jadi kemudian kita lakukan action tadi ya. Nah, jadi actionnya yang pertama pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan tahapan awal dalam bercocok tanam yaitu lahan atau media tanam perlu dibersihkan dari tanaman liar. Nah, jadi ketika lahan itu biasanya kalau di kampung-kampung itu lahan itu cukup luas ya. Ini apa namanya pekarangan rumah kita biasanya lumayan agak luas gitu. Nah, tapi untuk membersihkan lahan tersebut kalau bisa kita tidak perlu menggunakan herbisida. Karena apa? Biasanya kan di kampung, kalau di kampung ya, ini lagi kita berbicara di kampung, biasanya kan ada ternak, ada anak kecil main di halaman situ, kemudian ada ayam umpama di situ. Nah, ketika kita menggunakan herbisida, nah itu berbahaya sekali. Ketika ayam itu kan kadang-kadang makan rumput yang ada di sekitar itu, maka dia bisa mati juga. Itu dari hewan-hewan yang ada di atas gitu ya, yang ada di atas permukaan bumi. Nah, belum lagi dari makhluk-makhluk yang ada di dalam, contohnya seperti cacing dan sebagainya, padahal dia cukup membantu untuk kesuburan tanah. Nah, makanya kita tidak menyarankan untuk pemakaian herbisida ketika kita mempersiapkan pengolahan lahan untuk di pekarangan rumah kita. Nah, apalagi kalau yang kita seperti di komplek itu kan pakai pot ya. Nah, kalau pakai pot biasanya itu lebih efisien, lebih bersih, lebih rapi gitu. Nah, kalau kita di lahannya dibikin gulutan gitu kan biasanya emang agak ribet ya. Cuman ya itulah namanya proses. Nanti kalau tanamannya udah bagus, itu akan terbayar semua. Jadi ketika pengolahan awal memang lumayan berat. Tapi ketika sudah berjalan, sudah kita tanamin, kemudian berikutnya kita tanamin tanaman berikutnya, nah itu sudah tidak terlalu sulit gitu ya. Apalagi kalau seperti di pot, itu tinggal kita tambahin nutrisinya saja, atau kita tambahin pupuknya saja. Contohnya kita kasih kompos, nah itu sudah tidak terlalu capek gitu untuk mengurusnya gitu. Kemudian penentuan jenis tanaman itu juga sangat penting untuk di lingkungan rumah kita. Karena apa? Ketika lahannya emang benar-benar sempit, nah kita juga harus memperkirakan kira-kira tanaman apa ya yang cocok untuk di lahan kita itu gitu. Nah, contohnya wilayah Cilegon. Nah, wilayah Cilegon itu kan lumayan apa ya? Bisa dibilang wilayahnya agak panas gitu. Nah, makanya untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di situ harus tanaman yang tahan terhadap lingkungan kita, mulai dari suhu, polusi dan sebagainya. Nah, kalau kemarin saya dengar yang bantuan dari DLHK itu mangga ya, ada pohon mangga, rengkeng kemarin. Nah itu kalau saya perhatiin emang udah capek.
udah capek tanamannya, nanti tanamnya tidak cocok dengan lahan. Nah, makanya menentukan jenis tanaman itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita semangat gitu ketika tanaman itu jadi, ketika tanaman itu bagus. Jadi kerjaan kita itu nggak sia-sia gitu. Nah, setelah menentukan jenis tanaman, kita pastikan untuk jarak posisi penanamannya. Nah, contohnya nanti di situ ketika kita mau nanam mangga, kemarin tuh katanya mangga ada apa namanya, kelengkeng. Nah, kita perkirakan jaraknya. Ini mangga cangkokan atau mangga yang emang dari biji atau okulasi gitu. Nah, karena mereka akan berbeda ketika nanti ditanam, tingginya berbeda, dahannya juga akan berbeda. Nah, biasanya kalau cangkokan dia lebih cenderung ke samping gitu. Jadi makanya untuk yang ke atasnya kita perkirakan juga. Seumpama di atas ada kabel listrik di atas. Nah, kita perkirakan juga ini nanti bakal nyenggol nggak gitu kalau udah terlalu tinggi. Nah, biasanya kita selalu bertentangan sama PLN-nya. Jadi kalau saya perhatikan di pinggir jalan kadang-kadang cukup lucu sekali ya. Jadi orang PU nanam di pinggir jalan, jadi dia nanam udah rapi, udah bagus. Ketika udah tinggi nyenggol kabel, kemudian dipotong sama orang PLN. Nah, itu harus kita perhatikan benar-benar. Jadi ketika di atas ada kabel listrik, ya upayakan kita nanamnya agak bergeser gitu. Jadi ini pohon, ini kabel yang 3 itu biasanya kabel yang 3 kalau lewat yang di rumah-rumah itu. Nah, itu kita tanamnya agak geser. Jadi ketika nanti dia tinggi, nggak nyenggol gitu, nggak. Karena itu bahaya sekali dia ketika itu tegangan tinggi, nanti itu akan ngeground ke pohon itu. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, apalagi untuk pohon-pohon yang sejenis durian. Nah, itu karena dia akan menjulang nanti walaupun dia cangkokan, dia tetap pohonnya akan menjulang ke atas. Nah, daripada nanti udah bagus, udah tinggi, potong sama orang PLN. Nah, lebih baik kita perkirakan untuk menentukan tata letak tanaman itu di mana posisinya. Kecuali ketika kita nanamnya sayuran. Nah, kalau sayuran lebih aman gitu karena sayuran pendek. Nah, tidak ada potensi dia akan makan. Paling kalau untuk sayur-sayuran yang harus kita perhatikan yang pertama sinar matahari. Karena tanaman apapun dia butuh sinar matahari yang cukup. Jadi ketika sinar matahari dari sebelah sini, ini rumah harus yang kira-kira di atasnya itu harus tidak boleh yang tertutup gitu, atau sudah tertutup sama pohon-pohon yang lain. Tapi ada beberapa tanaman yang bisa dibilang agak kuat ketika dia agak tertutup di atasnya. Contohnya seperti lengkuas, nah itu dia lumayan kuat ya. Ketika kita tanam di bawah yang agak rimbun, dia masih bisa hidup. Nah, tapi kalau seperti sayur mayur kita tanam cabai, pakai polybag umpama, pakai pot itu dia nggak bisa. Makanya harus penentuan lokasinya juga harus tepat. Kemudian di sini tempatkan jenis tanaman ya. Tempatkan jenis tanaman-tanaman yang berukuran kecil mulai dari bagian timur. Nah, itu fungsinya apa? Ketika ini tanaman kita nanti lebih tinggi, ini lebih pendek. Nah, dia harus yang duluan kena sinar matahari. Jadi matahari dari sini dia akan kesorot yang ini, yang tanaman yang pendek ini. Nah, otomatis yang tanaman yang lebih tinggi, tanaman yang lebih keras, lebih tinggi. Nah, dia kembali sini yang tinggi, sini yang pendek.
matahari dari ini. Nah, kemudian jangan terlalu dekat dengan rumah ketika menanam pohon teras. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang pertama, ketika kita nanam, umpama kita nanam durian, atau kita nanam pohon yang kira-kira menjulang. Nah, ketika ada angin, kita bukannya dapat buahnya, malah timpa pohonnya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya kalau untuk pohon-pohon yang keras, kita perkirakan nanti, ini pohon kita tanam di sebelah barat, ting-bating dia rubuh, jangan sampai itu kena ke rumah gitu. Jadi jaraknya harus agak lebih jauh. Nah, atau bisa diakali dengan cara, seumpama ini pohon, nah ketika dia banyak cabang yang ke rumah, nah itu harus dikurangi. Supaya apa? Supaya condongnya itu enggak condong ke rumah gitu. Jadi condongnya dia lebih ke luar gitu, umpama lebih ke, tapi jangan juga condong ke rumah tetangga ya. Kalau ke rumah tetangga, nanti malah buahnya habis sama tetangganya. Kalau tetangganya yang ngerti sih nggak apa-apa, ya udah bagi dua gitu. Tapi kalau nggak ngerti malah nanti bahaya juga. Jadi usahakan agak jauh gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ketika ada petir. Nah, itu ketika ada petir, ketika pohon rumah kita berdekatan dengan pohon. Nah, dan pohon itu ketika ada petir, pohon itu dialiri oleh apa? Petir itu pas posisinya hujan, kemudian itu dialirin sama air. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, seumpama di pinggir rumah kita ada pohon, ada air yang ngalir ketika hujan, ikuti pohon itu. Nah, yang paling bahaya ketika ada petir. Nah, itu bisa nyamber, khawatir dia bisa ngeground ke rumah kita. Di situ ada televisi, nah itu bisa bahaya juga, jadi bisa rusak. Banyak kejadian, di sini ada pohon, ada antena, dia biasanya ngeground ke televisi. Nah, orang berteduh juga bisa kesetrum, umpama di bawah pohon. Makanya kalau cuaca hujan, nah kita kadang-kadang saya perhatiin orang di jalan gitu ya, dia berhenti pas di bawah pohon gitu, berteduh gitu. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi ketika ada petir ngeground, bisa yang kesetrum duluan itu yang ada di bawah itu. Karena kita medan magnet ya, dia bisa langsung kesambar ke kitanya gitu. Nah, kemudian selain jarak tanam, yang harus kita perhatikan juga potensi pemanfaatan lahan pekarangan itu apa gitu. Jadi ketika kita punya ide tadi itu, kita kepikiran saya mau nanam mangga. Nah, kita mau nanam mangga, sedangkan contoh ya, kita mikirkan kalau di pekarangan rumah kita mindsetnya itu untuk kita yang ada di rumah gitu kan. Jadi untuk keluarga kita, untuk ayah, untuk ibu, untuk adik, untuk kakak. Nah, kita pikirkan ini keluarga saya, seumpama makan mangga ini sehat nggak gitu? Karena apa? Saya ketika ke lapangan, saya kasih pohon mangga. Wah, enggak Pak, orang bapak saya yang mau punya emak, ibu saya punya emak, nggak mau dia makan mangga tuh perutnya sakit, gitu, semua gitu ya. Terus nanti kita mikir lagi, saya mau nanam jeruk gitu. Jeruk juga sama gitu. Nah, terus nanam apa ya gitu kan? Jadi bingung nanam apa ya? Itu kita harus tentukan ya, kita pikirkan dulu gitu. Kita nanam apa ya? Nanam jeruk salah, nanam mangga salah, sedangkan harus sesuai dengan situasi di sini juga. Wah, nanam alpukat aja lah. Gitu. Alpukat kan aman ya. Nah, jadi seperti itu harus kita pikirkan juga. Nah, kemudian ketika kita nanam sayuran aja gitu, nanam sayuran aja, nggak usah pohon-pohon yang lama.
kita pikir juga bisa belajar gitu. Nah yang benar itu kita belajar dulu baru nanam. Jadi nggak udah tahu, minimal tahu lah sedikit-sedikit tentang pupuknya seperti apa, pengolahan seperti apa. Nah itu kita nanti nggak ada yang sia-sia pekerjaan kita, karena itu untuk orang-orang yang tidak terbiasa atau yang nggak hobi lah. Nah itu termasuk pekerjaan yang agak rumit gitu. Tapi ketika kita yang emang hobi, ketika kita emang suka sama tanaman, itu senang sekali gitu. Bahkan saya kalau sedang berkebun gitu ya, itu sampai kadang-kadang nggak inget waktu gitu. Jadi kalau lagi libur, kadang jam 8, itu sampai 9, 10, 11, 12, cocok panas gitu ya. Itu masih asik aja gitu, karena kita punya hobi di situ, punya kesenangan gitu. Nah tapi ketika masyarakat yang wah ribet lah, mendingan beli gitu kan. Ada kan yang masyarakat biasanya dia capek-capek nanam, mendingan beli. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu cukup berat menurut mereka. Nah, jadi mindset itu harus kita tanamkan dulu kepada mereka supaya apa? Supaya memiliki kecintaan gitu sama tanaman itu. Nah, contohnya yang tampil ini ya. Ini di tengah rumah ditanami tanaman sayur-mayur. Nah, ini tadi yang posisinya tadi harus benar. Nah, ini tanaman sesim dia lebih pendek. Jadi lebih pendek. Dia posisinya matahari kan dari sini itu, dari sebelah barat. Nah, itu dia harus kena matahari dulu, jangan sampai kebalik. Nah, itu naruh cabai posisinya lebih tinggi karena kan walaupun dia itu tempatnya nggak tinggi, tapi karena dia nanti akan lebih tinggi. Jadi yang pertama itu, jadi pekarangan kita itu kita fungsiin sebagai warung hidup tadi ya, itu di situ. Warung hidup maksudnya apa? Jadi dia sebagai warung gitu, warung sayur gitu. Jadi ketika hari ini kita pengen masak mie gitu. Nah, apalagi kalau dia punya warung juga di rumahnya ya, lebih enak lagi. Jadi masak mie, kita punya sesim gitu. Dari kebun sendiri itu lebih nikmat gitu istilahnya, lebih asik lah gitu. Nah ini contohnya saya ada sedikit pekarangan ya di kampung tempat istri, ya di kampung istri gitu ya. Nah itu saya punya ide, saya tanam sesim aja lah gitu. Karena apa? Istri saya itu suka bakso, suka mie, pokoknya pada suka sih tuh ibu-ibu kalau pengajian segala macam. Nah mereka tinggal bawa mie, nanti di situ udah ada sesim, mereka masak bareng-bareng. Nah itu sangat senang sekali ketika langsung metik ya dari kebun gitu. Nah kemudian itu ada kacang panjang yang di atas itu ya. Kita kalau nanam di halaman, jadi jangan mikirin untuk dijual gitu. Gak usah mikir untuk dijual, mikir untuk kita aja gitu, untuk konsumsi sendiri aja gitu. Ya kalau kita mikir untuk nanti dapat berapa ini ya hasilnya, nggak usah mikir ke situ. Karena apa? Karena itu di skala kecil ya, skala kecil. Jadi ya cukup untuk kita aja gitu. Di samping ada estetikanya di situ, halaman kita jadi bersih, bagus. Nah kemudian ada hasil juga yang bisa kita manfaatkan. Nah di sini contohnya di sini ada sesim gitu ya. Itu sesim nanti sistemnya jangan sekaligus semua ditanamin gitu. Jadi kita tanam dulu di sini. Seumpama kita tanam sekitar 100 pohon. Nah kemudian 2 minggu berikutnya kita semai lagi. Jadi itu nggak putus. Jadi setiap hari kita butuh itu ada. Gitu. Nah nanti ada teman main ke rumah, pengen mie, dia senang sekali apalagi kalau yang orang suka tanaman ya. Ngambil ini yuk panen gitu, kasih gitu. Jadi kita nggak usah mikirin untuk dijual gitu kalau untuk skala di lingkungan rumah ya. Nah kemudian di situ ada di pinggirnya saya tanam kacang panjang. Kita cari jenis kacang panjang yang usianya itu lama ya. Jadi ada beberapa jenis kacang panjang itu yang kalau yang hijau yang agak gede-gede itu cepat dia. Yang hibrida itu beberapa kali panen dia mati. Ada yang
kalau dia produksi terus, masih produktif. Nah, semprot. Jadi di situ saya pakai, nggak pernah disemprot pakai pestisida. Jadi di situ saya ada serangga di situ. Jadi pakai ada serangga, namanya kalau di sini apa ya? Dia itu ngangkrang kalau di bahasa Jawa itu. Jadi saya lepasin di situ. Kebetulan saya pelihara burung murai juga. Nah itu nanti dia akan bertelur juga di pohon-pohon kacang itu. Nah nanti itu bisa untuk pakan si murai juga, burung murai juga. Terus bisa untuk musuh alami bagi hama yang ada di kacang ini. Nah terus untuk menghindari pencurian juga. Jadi ketika ada yang ngambil tanpa izin, itu kan orang yang ngambil buru-buru ya. Nah otomatis dia akan digigit juga gitu sama si serangga itu. Nah makanya kata saya tadi nggak perlu kita pakai pestisida lagi kalau cuma di lingkup ini. Jadi bisa kejangkau sama kita. Nah kemudian setelah itu di situ juga slide selanjutnya itu saya juga ini saya ternak ikan. Ini ikan nila ya, ikan nila. Nah di situ ini enggak gede, kolamnya ini hanya 1,5 meter. Itu bisa diisi ikan 200. Jadi bisa diisi 200 ekor. Jadi isi 200 ekor. Nah itu paling sekitar 2 bulanan bisa dipanen. Nah jadi ketika kita mau masak, tukang sayurnya hari ini nggak datang. Biasanya kan ditunggu jam 9, tukang sayur datang. Ini nggak datang tukang sayur. Nah udah deh, ini si ikan jadi korbannya. Kita serok 5 ekor cukup. Apalagi kalau saya kan di rumah cuma bertiga ya. Bertiga itu 5 ekor cukup. Kalau yang udah gede-gede sini sekilo itu dia ada 4, kadang ada 5 itu. Ikan nila itu kalau udah gede dia bisa gede. Nah kemudian ada mertua ke rumah juga pulangnya dibawain ikan, seneng gitu kan. Atau ada temen gitu, bacakan yuk ke rumah gitu. Atau ada anak-anak yang pengen ini apa namanya, ada anak-anak muda yang pengen bacakan gitu, nah kita kasih gitu. Jadi untuk keakraban kita ke sekitar juga dapat. Nah kemudian selain itu untuk menambah nilai estetika kita ya di rumah kita itu. Jadi ketika lahan di sekitar rumah, apalagi kalau di kampung itu cenderungnya agak kumuh gitu kadang-kadang. Nah ketika kita kasih tanaman, kita kasih kolam ikan, nah itu orang itu malah seneng gitu. Jadi ngelihat tanaman kita, ngelihat peliharaan kita. Gitu. Nah nanti orang akan meniru secara tidak langsung. Apalagi ini anak-anak Untirta yang pertanian, kita itu kalau di lapangan itu nggak hanya kita bicara, Bu, ini gini, ini tanaman ini tanaman ini. Nah kita harus nyoba gitu, emang harus benar-benar praktek. Jadi supaya apa? Nanti orang melihat, oh iya ya benar juga ya. Nah jadi ketika kita emang benar-benar praktek, nah itu akan orang itu tidak hanya melihat teori kita gitu. Jadi benar-benar dia akan nanti mempraktekkan. Oh iya ya, jadi bagus juga gitu. Nah makanya kita harus dituntut untuk kreatif ya. Jadi harus kreatif memanfaatkan lahan yang ada di sekitar pekarangan kita. Nah jadi sehingga lahan yang ada di sekitar kita itu nggak sia-sia. Nah ini juga di kolam di sana. Jadi ini dikomplek ya. Ini dikomplek. Jadi di samping rumah, ini di samping ya
dia punya bukan melihara jentik nyamuk, nah mending diisikan. Nah kemudian supaya nggak panas, itu kan cuacanya lebih panas ya kalau di kota Serang itu lumayan cenderung agak panas. Jadi ikan itu dia kemungkinan nggak kuat gitu kalau nggak ada pohon-pohon yang untuk pelindungnya. Nah makanya itu motonya nggak pas, atasnya itu ditanemin itu pohonan kacang itu. Jadi saya nggak pakai eceng gondok gitu. Biasanya kan dikasih eceng gondok ya atau apa. Karena bagi saya itu nggak ada manfaatnya gitu. Jadi kita tanam eceng gondok, buat apa sih eceng gondok? Jadi di dalam tempat yang segitu sempitnya dikasih eceng gondok ini fungsinya apa gitu? Dia sih emang untuk menghilangkan racun yang ada di air ya. Nah kalau itu bisa kita siasati, kita kasih areng aja nanti di dasarnya itu cukup. Nah tapi manfaatnya apa ini? Gitu. Nah makanya dengan sempit segitu masih ada. Jadi di situ ada ikan, ada kacang panjang yang di atasnya saya tanam supaya dia nggak kepanasan si ikannya itu. Terus kacang panjang itu ketika dia berbuah bisa kita ambil. Nah di situ ada seledri. Itu sekarang penuh itu seledrinya. Tadi kan cuma satu pot, sekarang udah ditanamin, udah dipindah-pindahin. Nah untuk nyiram si seledri itu kita ambil kita ambil air yang dari ikan. Jadi kotoran ikan itu N-nya itu tinggi. Jadi kadar Koreanya itu tinggi. Nggak usah kita pupuk lagi. Jadi cukup dari situ kita siramkan. Atau kalau air dari ikan itu udah terlalu pekat, nah itu kita encerkan dulu tapi ya. Kita encerkan dulu supaya pohonnya nggak mati. Tapi kalau airnya masih biasa, airnya nggak pekat, nggak perlu kita encerkan lagi. Jadi kita encerkan supaya tanaman yang kita pupuk pakai air yang dari kolam itu nggak mati karena terlalu pekat. Apalagi kalau ikannya ikan lele. Ikan lele itu karena dia makannya banyak, biasanya airnya itu lebih bagus untuk pupuk. Dan dia lebih tahan juga. Kalau ini harus kalau ikannya banyak, itu harus pakai oksigen ya. Jadi pakai yang pompa itu supaya ada kadar oksigen di dalam airnya itu tinggi sehingga ikannya nggak mati. Nah tapi kalau ikan lele dia kuat, dia lebih kuat fisiknya, jadi kita nggak usah pakai oksigen lagi, dia udah bisa hidup. Nah jadi kemudian menghasil buah-buahan. Nah itu tadi. Jadi kita ini rumah di komplek sempit ya, cuman berapa kali berapa di depan. Nah itulah tadi saya sampaikan bahwa pemilihan lokasinya juga harus pas gitu. Nah ini di depan sebelah sininya agak jauh kabel listriknya. Jadi ketika kita tanam dia nggak kena kabel dari sebelah sini, jadi aman. Nah kemudian pemilihan jenisnya juga, kalau yang jenis di mana lagi biasanya dia lebih tinggi. Nah tapi kalau yang yang biasa dia enggak, paling ya sekitar 2 meter atau 3 meter. Nah itu pun kalau kita potong atasnya dia masih tetap bagus gitu, tetap ke samping gitu, jadi nggak berbahaya. Nah kemudian ini segini aja udah berapa tuh buahnya kan, di sini bisa mencapai 7 kiloan kalau sekali panen. Untuk sekeluarga aja udah bosen ya. Nanti ada temen, apalagi temen mahasiswa, kalau ada yang hobi metis biasanya kan, nah itu tinggal langsung dipetik, nah nanti tinggal beli sambelnya aja ya, saya petik ambil dari situ. Jadi seneng aja gitu. Pokoknya kalau kita punya hobi di situ, jadi seneng aja gitu, bawanya seneng aja. Nah ini seperti ini kan durian ya. Nah ini buahnya sedikit, tapi senengnya banyak. Walaupun buahnya cuma 1, 2, 3. Ini dia pasti akan banyak, apalagi
nutrisi dari pohon itu ditanam, gali di bawahnya itu, kuburin aja. Jadi nanti dia jadi kompos, diisep lagi sama tanaman itu, dia akan bermanfaat lagi. Jadi sekalian biar nggak kasihan juga sama dinas kebersihan kan yang harus ngambilin itu tanaman, ngambilin sampah. Ya, ada saja. Bang. Nah, seperti ini juga contohnya yang di pot ya. Jadi itu ada beberapa yang di lahan juga. Nah, itu juga lumayan. Jadi jangan berpikiran ketika kita nanam di pot. Makanya media juga perlu. Cuman nanti ada yang kadang berpikiran, wah nanti nggak cukup ya nutrisinya. Nah itu makan apa tanaman itu yang dimakan sama dia tuh bukan tanah. Nah, jadi yang dimakan dia tuh bukan tanah, tapi nutrisi. Jadi nutrisi dari tanah tersebut gitu. Nah, makanya seperti nangka itu, pohon nangka itu dengan drum segitu sebenarnya cukup. Nah, cuman tinggal kita nanti kita bikin kompos, kita bikin bumbu kompos cair. Nah, secara berkala kita kasih ke situ, kita siram. Jadi nutrisinya tetap terjaga. Mungkin segitu saja ya materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu-ibu yang ini senang sekali ya, ramai sekali. Nah, silakan. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Zarkoni atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat. Mungkin betul, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang menjadi audiensi di kegiatan hari ini. Mungkin sekiranya ada pertanyaan, silahkan diutarakan saja. Untuk teman-teman panitia bisa dibantu. Ya, saya ulangi kembali untuk Bapak serta Ibu dan adik-adik teman-teman lainnya yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Zarkoni, silahkan ajukan pertanyaan. Untuk teman-teman panitia, silahkan dibantu. Monggo silakan yang mau bertanya. Dari ibu-ibu tadi yang lagi kumpul ya di sana ya. Semangat ya Ibu nanam sayurnya ya. Iya di sini. Boleh nanya langsung. Kita dulu langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu bertanya. Itu Pak, gimana caranya? Nama saya. Maaf. Dengan siapa Bu? Abdi Sumuli kupingnya. Nama saya Ibu Solia. Alamat Kampung Gebang Saron. RT 04 RW 02. Saya mau bertanya. Gimana caranya
cara menanam. Apa betul tadi polybag itu berhasil? Terus Itu ya, polybagnya segimana besarnya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Halo. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu, tadi terima kasih pertanyaannya dari Ibu Safira ya. Nah, tadi halo. Iya, untuk Ibu yang bertanya tadi. Ya. Nah, tadi itu bertanya, apakah emang bisa nanam buah-buahan di pot sampai berhasil gitu ya? Nah, tadi itu di foto itu udah saya tunjukkan sebenarnya Bu ya. Jadi tadi itu ketika Ibu contohnya nanam apa? Nanam apel. Nah, itu Ibu pastikan dulu itu tanaman apel tersebut bibitnya dari kualitas bibitnya itu benar-benar yang bagus. Nah, jadi jangan sampai ketika Ibu nanam di pekarangan, tanamannya cuma 2 pohon, umpama. Nanam 2 malah jelek pisan gitu. Jadi Ibu pastikan ketika beli bibit, nah itu bibitnya yang bagus, yang emang benar-benar punya kualitas gitu. Jadi ketika kita tanam nggak sia-sia gitu. Nah, kemudian yang kedua, emang bisa buah hanya dengan pot segitu saja gitu. Nah, kalau untuk tanaman, tadi sudah saya jelaskan, kita lihat dulu tanamannya apa gitu. Jadi ketika kita nanam jeruk, umpama di pot, nah kita carinya potnya yang agak besar, itu tuh sebenarnya media tanah itu bukan makanannya, tapi itu hanya untuk medianya saja ya Bu ya. Jadi supaya dia nggak rubuh gitu ketika ada angin, ketika ada angin, ketika umpama hujan lebat. Nah, jadi dia supaya nggak rubuh saja gitu. Nah, untuk nutrisinya, nah itu kita kasih. Jadi Ibu nanti di rumah itu pupuk bisa bikin sendiri Bu. Kalau ada sampah-sampah, bekas potong sayur, bekas rumput-rumput di sekitar, nah itu dikumpulkan. Nah, nanti mungkin harus ada lagi tekniknya ya, kita untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, jadi Ibu nggak usah beli pupuk lagi. Jadi si tanaman itu kita cukup kita siram pakai pupuk kompos itu saja gitu. Nah, makanya secara logika kelihatannya masa sih pot kecil itu aja bisa menghasilkan buah gitu kan? Secara logika. Tapi memang kenyataannya seperti itu Bu. Jadi tanaman itu dia hanya butuh nutrisi saja gitu dari tanah itu gitu. Jadi dia nggak makan tanah. Jadi ketika tanaman itu pot itu kita isi tanah 10 kilo, tetap ada 10 kilo gitu tanahnya. Nah, yang penting nutrisinya aja yang cukup. Nah, yang kedua yang penting kita mau ya Bu, mau dan berusaha kita coba nanam gitu. Ya kalau gagal ya coba lagi gitu. Mungkin ada yang kurang pas, mulai dari suhunya dan sebagainya. Oke, mungkin itu Ibu. Silakan ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh diulang lagi Bu pertanyaan? Jawab banget kambing Pak. Ibu juga kalau mau masak mie nanti ke rumah aja, nanti saya kasih iya itu masih ada di rumah sekarang. Panitia juga untuk mahasiswa boleh. Rumahnya di mana sih? Rumahnya nanti kita japri aja Bu. Atau saya sama Ibu gitu. Kalau Ibu mau nanam, Pak saya mau nanam nih, gimana nih tekniknya? Kemarin kurang jelas tuh jelasinnya bapaknya. Nah, nanti saya datang. Cuman waktunya nanti sudah ada
hanya masalah cuma acara PKL, nah udah gitu. Kemarin ketika itu ada yang nanam nggak? Gitu. Ada yang benar-benar mengaplikasikan nggak? Jadi kita ada tindak lanjutnya nanti sama panitia minimal ada nanti tindak lanjut dari peserta yang benar-benar mengaplikasikan apa yang kita harapkan gitu. Nah teman-teman mahasiswa juga silakan nyoba yang di rumah, nyoba satu pohon, dua pohon, karena apa? Ketika kita nanam contohnya rambutan satu pohon. Kalau kita benar-benar ikhlas, satu pohon berbuah 200 lah misalnya. Itu kalau kita kasih umpama sama tetangga, teman-teman itu dapat 200 pahala. Ya nggak? Dapat 200 bajikan. Jadi nggak usah mikirin bisnis dulu. Kalau mikir bisnis, kita harus skala besar. Nah gitu saja. Terus untuk konsumsi kita dulu. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Dari panitia boleh, dari teman-teman. Ada yang mahasiswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu ya, Ayah. Ya. Nama saya Ibu Titin. Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Saya udah nyoba tuh Ibu tuh pernah cara bikin pupuk dari pekarang rumah kayak dedaunan gitu kayak sekam gitu. Tapi sudah saya coba buat nanam cabai itu hasilnya rintik lah kayak ngomong Ibu apa ya? Rintik. Tapi apakah itu pengaruh dari cara pengelolaannya atau dari bibitnya gitu? Ibu pengen tahu cara penyampur dari pupuk organik yang bagus itu yang bagaimana gitu. Kalau Ibu bikinnya yang organik cair atau yang ini? Enggak, dari kayak daun jambu, sekam, Ya. tai kambing, pupuk kambing. Terus sama itu tuh dedak itu udah nyoba tapi hasilnya itu nggak bagus gitu. Sekam itu. Ibu berapa lama Ibu masa inkubasinya waktu bikin pupuk? Berapa lama? Emang ada sewaktu bikin itu ada jangka waktunya. Enggak, 1 bulan diendapin gitu, difermentasikan, tapi hasilnya kayak gitu aja gitu. Ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu. Oh, nih TV gini. Oke, langsung saya jawab Bu. Jadi, ya langsung saya jawab. Sama itunya langsung cara-caranya ya. Iya. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi tadi itu Ibu menanyakan kenapa saya nanam cabai kok keriting. Nah itu padahal udah dipupuk pakai pupuk kompos, bokasi katanya. Nah jadi untuk pembuatan pupuk bokasi itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahannya. Kalau bahan dari daun apa aja boleh Bu, dari bekas sayur mayur, dari dedaunan yang kering, dari apa aja boleh. Yang penting jangan dari plastik nggak boleh. Dari sampah rumah tangga, nah itu boleh. Nah yang kedua harus kita perhatikan fermentasinya berjalan dengan bagus nggak gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membuat pupuk bokasi, karena di situ ada beberapa macam bahan-bahan yang harus dicampurkan. Nah contohnya yang pertama M4. M4 itu mikroorganisme yang harus ada karena dia nanti sifatnya untuk mengurai sampah itu,
kalau mikroorganismenya nggak terfermentasi secara normal. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, sirkulasi udara. Ketika kita udah dikasih E4. Jadi yang pertama, kalau cara pembuatannya, oke saya jelasin dari awal pembuatannya. Jadi ibu potong-potong, itu rumput atau bekas sayur mayur, bekas pokoknya yang organik aja, daun-daun kering. Kemudian ibu kalau ada tong pakai tong itu. Nah kemudian ibu beli yang namanya E4, itu untuk mikroorganismenya. Nah kemudian nanti kalau ibu nyuci beras, nah itu airnya jangan dibuang, Bu. Jadi ibu tampung aja di situ, tampung aja di tong itu. Nah itu untuk membantu juga nanti, untuk membantu proses fermentasi tersebut. Jadi tadi setelah dipotong-potong kita masuk di situ. Nah kemudian kita encerkan E4 itu cukup satu tutup aja. Itu kita beli sekali itu bisa kepake lah banyak itu. Satu tutup aja. Nanti kita aduk pakai air. Kalau ada dikasih gula merah sedikit aja. Jadi untuk makanan si organisme ini untuk sementara ya sebelum dia makan rumputan atau limbah organik tadi itu. Jadi kita campurkan dulu, kemudian kita diamkan sebentar, lalu kita siramkan. Kita siramkan ke limbah yang sudah kita potong-potong tadi. Nah kemudian kita diamkan. Kalau fermentasinya bagus, nah itu sekitar sebulan setengah itu sudah bisa dipakai untuk lokasinya. Nah kemudian untuk pengaplikasiannya itu ibu campur sama media tanahnya. Jadi dicampur sampai dia itu gembur ya Bu. Kalau cabai itu karena dia emang agak rawan. Jadi tanaman cabai itu yang pertama ketika tanahnya keras, jadi perakarannya itu tidak normal karena nggak dikasih pupuk kompos, tanahnya padat, itu dia bisa pemicu juga dia jadi keriting. Karena apa? Nutrisi yang diisap oleh tanaman itu tidak sempurna. Nah itu faktor dari internal tanaman tersebut, itu dari internal. Belum dari faktor eksternalnya, dari hama, kemudian dari lingkungan juga yang dia tidak cocok. Ketika ibu nanam ini nih cabai untuk di lahan pegunungan gitu, karena dia berbeda Bu. Ada yang jenis yang untuk di dataran rendah, ada yang untuk dataran tinggi. Ketika ibu nanam yang cabai itu untuk dataran tinggi, biasanya dia kurang maksimal ketika ibu tanam di dataran yang rendah. Nah biasanya kalau kita beli bibit itu ada tulisannya. Jadi untuk dataran rendah atau untuk dataran tinggi atau untuk dataran rendah menengah, nah biasanya di situ ada keterangan. Karena ada pengalaman juga teman saya nanam tomat, itu dia nanam 1 hektar, nyoba-nyoba gitu, cuma nyoba 1 hektar tanpa memikirkan ini bibitnya cocok enggak gitu. Jadi ketika dia tanam, daunnya bagus, buahnya enggak ada. Jadi setelah kita telusuri kenapa gitu, ternyata ya itu tanaman itu enggak cocok untuk di lahan yang rendah, dia tanam di lahan yang rendah. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Mungkin itu aja Bu jelasan dari saya. Silakan kalau ada yang masih ditanyakan atau yang kurang jelas. Bagaimana Ibu dan teman-teman semuanya? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari adik-adik mahasiswa, silakan. Mungkin dari teman-teman panitia mahasiswa yang ingin ditanyakan, tanyakan saja.
kayaknya. Nggak usah malu-malu Bu, santai. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi, Pak? Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Julisa, alamat Kubang Saron, RT 4 RW 2. Ya, Ibu. Saya mau nanya ya Pak. Ya. Yang ditanyakan tuh gimana nanamnya bisa supaya hidup. Tanamannya tuh enggak saya udah pupukin, udah dikasih vitamin. Malah mati Pak. Enggak hidup lagi. Mati. Dan Pakai pupuk apa Bu? Pakai pupuk kimia ya? dia hidup Pak ya. Enggak, udah dikasih pupuk gitu Pak, udah Pak. Pakai pupuk apa Bu? Kok tanamannya malah mati? Malah mati. Gimana ya Pak caranya Pak? Ya. Yang hidup terus biar buah mangga itu. Ya. Biar ada buahnya tuh Pak, gimana ya Pak? Ya. Ya. Nah, sekian dari Ibu Julisa ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik Ibu Junisa. Tanya Pak, mungkin cukup. Silakan untuk dijawab. Ya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya Bu. Tanaman saya habis saya pupuk malah mati ya katanya. Kira-kira kenapa gitu? Jadi ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan tanaman itu mati. Yang pertama yaitu diantaranya ada yang salah ketika kita ngasih pupuk gitu. Jadi ketika Ibu pupuk apalagi pakai pupuk kimia. Nah, contohnya tadi Ibu nggak nyebutin ya tanamannya apa gitu. Contohnya cabai lah, lagi bicara cabai kita yang tadi. Nah, ketika Ibu pupuk ini cabai, contohnya ini polybag-nya umpamanya, polybag, Ibu dalam polybag ini. Nah, kalau untuk tanaman cabai, pokoknya tanaman-tanaman yang Ibu tanam di polybag itu jangan dipupuk dengan pupuk yang masih aslinya gitu ya, masih berbentuk butir-butiran. Tapi Ibu encerkan menggunakan air. Karena apa? Ketika Ibu pupuk pakai pupuk yang masih berbentuk butiran, apalagi kayak urea atau NPK atau HCl. Nah itu ketika Ibu kasih pupuk dan Ibu siram atau tidak Ibu siram, nah itu di situ akan pekat sekali Bu. Apalagi Ibu pupuknya nggak pakai takaran. Contohnya cabai. Cabai itu cukup 2 gram saja. 2 gram sampai 3 gram pupuk itu cukup untuk satu pohon. Jadi Ibu ambil sepucuk sendok garam lah. Kalau nggak ada gram-graman mungkin ribet Ibunya ya nanti ya. Ini pakai gram-graman ribet amat akhirnya kata Ibu kan. Bisa sendok baik itu pakai sendok yang buat apa? Yang buat kayak sendok garam gitu yang kecil itu. Jadi Ibu cukup seujung sendok itu aja. Kemudian sedikit aja Bu. Kalau untuk satu pohon ya, ini lagi bicara satu polybag, itu sedikit saja cukup. Seujung saja. Kemudian Ibu campurkan pakai air mineral sekitar ya 200 ml lah. Kalau untuk satu tanaman ya, ini bicara satu tanaman. Kalau tanamannya banyak tinggal Ibu kalikan aja. Kalau seliter ya mungkin sesendok gitu. Mungkin kalau mau ditimbang-timbang Ibunya ribet ya pakai gram-gramnya ya itu. Ya, kemudian Ibu udah nanti Ibu siramkan dengan
Jadi tanaman jangan di sininya langsung. Jadi dipinggirkan di pinggirnya. Nah, udah. Nah, waktu pemupukannya juga perhatikan. Ketika ibu musim hujan begini, nah ibu perhatikan tadi pagi hujan, berarti jangan dulu siang-siang jangan. Nah kalau sorenya nggak hujan, baru ibu pupuk sore. Nah ketika ibu pupuk pagi nih, pupuk pagi, siangnya hujanan, nah itu ambles pupuknya ke bawah air semua. Nah itu akan sia-sia juga. Nah makanya untuk pemupukan itu lu perhatikan. Yang pertama, kalau saya lebih menyarankan ketika di polybag itu lebih menyarankan dikocok namanya ya. Jadi jangan butiran begitu. Karena bahaya sekali, dia pasti mati, Bu, dijamin mati. Karena pupuk itu nggak kemana-mana, karena di polybag itu dia akan kena semua akarnya akan kena pupuk itu. Karena dia akan pekat sekali, pasti mati. Apalagi Ibu ngambilnya pakai tangan gitu, terus gitu kan. Jadi berpikiran ketika dikasih pupuk banyak dia akan subur, itu salah. Jadi overdosis Bu kalau manusia itu. Jadi dia overdosis, bukannya gemuk, subur, malah mati gitu. Nah makanya harus disesuaikan. Ketika pohonnya itu kecil, ya harus sedikit ngasihnya. Semakin banyak juga. Jangankan hanya kayak cabai, tomat gitu. Pohon keras pun ketika overdosis kita terlalu banyak kita ngasih pupuknya, dia akan mati. Jadi kemungkinan ada salah teknik ibu ketika memberi pupuk. Nah kemudian ibu perhatikan juga tanaman ini udah hijau, udah bagus gitu. Karena kita saking senangnya, wah tak tambahinlah pupuknya biar cepat berbuah. Nah itu pun salah. Ketika dia udah normal, udah bagus, udah biarin aja gitu. Tinggal kita rawat, kita perhatiin ini kena hama enggak, kita atau apa enggak. Jadi emang harus apa ya? Jadi tanaman itu emang kayak ngurus bayi gitu, kayak anak kecil lah. Jadi kita perhatikan juga, kita pantau, besok kita pantau kayak gini. Jadi enggak asal-asal ngasih pupuk, asal-asal ngasih nutrisi, dan akhirnya bukannya subur, ya itu kata ibu tadi, malah tanamannya jadi mati. Kemudian ketika tanaman itu dia nggak suka air gitu, nggak suka dia tanaman itu kedap air gitu. Nah itu kita saking rajinnya, ada teman saya, tanaman saya tiap hari tak siram, kenapa malah mati? Ya iya, mungkin tanaman kamu nggak suka dia terlalu banyak air, kalau terlalu kedap air dia bisa mati juga, Bu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan tanaman itu bisa mati. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Zarkoni. Mungkin saya ucapkan selamat datang kepada Pak Tris selaku dosen pembimbing lapangan. Mungkin Pak Tris sekiranya ada saran yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Zarkoni selaku narasumber dari dari Dinas Pertanian ya. Ya. Ini mohon maaf, iya saya baru gabung, tadi baru dapat infonya. Di sela-sela kesibukan saya ini dari WFH. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Zarkoni yang sudah berkenan meluangkan waktu, kemudian mungkin tenaganya, kuotanya gitu ya, untuk bisa membantu mahasiswa-mahasiswa saya di kelompok 83 ini untuk mengisi ya mungkin untuk mengabdikan, membantu masyarakat dengan mengundang Bapak selaku narasumber pada KKM Mandiri kali ini. Kemudian yang kedua ini
83 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga masyarakat yang ada di sana ya. Kita tahu ya mungkin Cilegon di situ daerah industri, tapi mungkin sebagian juga ada ya. Tadi tepat sekali pekarangan rumah ya, pemanfaatkan pekarangan rumah ya untuk mungkin ditanami tanaman yang memang bermanfaat lah ya. Kalau saya kemarin ke sana sekilas melihat memang kalau kita masuk agak ke ganggang itu ya pekarangan memang tidak terlalu luas ya. Jadi mungkin ada sedikit mungkin pekarangan yang bisa dimanfaatkan. Jadi menurut saya kalau saya selaku orang awam gitu ya di bidang pertanian ini sangat bermanfaat sekali workshop atau apa ini seminar ini untuk masyarakat setempat. Kemudian yang selanjutnya, saya ini ada pertanyaan nih, Pak Zarkoni. Jadi saya tinggal di komplek nih, terus saya ada tanaman lah, satu pohon mangga gitu ya. Nah kemudian ini sedang berbuah, cuman beberapa sudah saya panen. Nah itu kejadiannya adalah mangganya itu sedang dimatangkan ya di kardus. Nah ini di bagian pangkalnya itu hitam-hitam dan busuk gitu loh Pak Zarkoni. Jadi ini bagaimana ya mengatasi buah mangga yang busuk di pangkal gitu ya. Lama-lama dia busuk dan matangnya tidak sempurna. Seperti itu mungkin ada beberapa hal yang tadi saya ungkapkan. Mungkin Pak Zarkoni itu ucapan selamat datang dari saya dan juga sekaligus pertanyaan dari saya pribadi. Terima kasih Akbar. Saya kembalikan ke Akbar. Terima kasih kepada Pak Tris selaku dosen pembimbing lapangan. Sekiranya pertanyaan bisa dijawab sama Pak Zarkoni. Baik, Pak Tris. Ya. Jadi tadi Bapak bilang saya panen mangga. Jadi begitu dipanen ya istilahnya ya. Kalau pas matangnya itu dia pangkalnya itu busuk ya. Busuk itu kenapa ya? Nah itu manisnya juga nggak maksimal ya? Iya, nggak sempurna aja. Jadi ada beberapa kemungkinan Pak. Yang pertama, ketika kita mau panen, kita pastikan dulu buah itu emang benar-benar sudah tua, gitu. Jadi udah tua maksimal. Gitu. Jadi umpama di pohon itu ada, ya mungkin ada 10, buahnya ada 10 atau 15 atau 20 atau di bawah itu. Kita pastikan dulu di antara mereka itu ada yang udah tua. Jadi kadang-kadang mangga itu kadang-kadang dia suka dalam satu pohon itu tuanya pun nggak bareng gitu. Makanya harus diperhatikan ketika dompolan ini yang dahan ini dia berbunganya duluan nih. Nah itu harusnya itu panennya duluan gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh ini udah tua semua, nggak bisa. Jadi kita lihat nanti yang sebelah sini baru berbunga, kadang-kadang juga begitu. Sebelah sini baru berbunga, nah yang ini panennya belakangan gitu. Jadi ketika yang satu dahan ini kelihatannya udah matang, kita coba dulu satu. Kita coba satu, kita cek apakah memang, tapi biasanya teksturnya berbeda Pak ketika memang dia benar-benar tua gitu. Jadi hijaunya itu nggak terlalu hijau, dia udah lebih agak kurang gitu. Beda, kelihatan beda. Nah, ketika itu nanti sudah benar-benar tua, sudah benar-benar bagus untuk siap untuk dipanen, nah itu maka kita lakukan pemanenan. Nah, kemudian untuk memetik itu juga sebenarnya nggak boleh sembarangan gitu aja. Tanggalnya itu
berpotensi dia akan jadi busuk nanti. Yang terjadi di situ memang ada kutu kebul biasanya, atau ada hama, atau ada laler, atau ada apa. Kan kita nggak tahu di dalam kita mau meram itu belum tentu steril. Nah, ketika buah itu ada yang luka, otomatis itu akan menjadi potensi dia akan menjadi busuk. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ketika buah itu belum benar-benar tua, sudah panen, nah itu masa pemeramannya juga itu akan lebih lama. Sebenarnya tanaman itu, kalau saya perhatikan sekarang banyak petani itu yang pakai karbit gitu, pakai apalah gitu supaya cepat matang. Sebenarnya tanaman buah-buahan nggak perlu digituin. Dia kalau emang udah tua ditaruh aja itu udah matang. Kecuali ditaruh di kulkas ya, karena suhunya rendah, di situ dia kadar airnya nggak berkurang, nanti dia nggak matang, malah busuk kadang-kadang. Nah, jadi ketika tanaman itu emang benar-benar udah tua, Pak, itu dia akan matang sendiri sebenarnya. Jadi kita potong, kalau ini mangga, jadi ini gagangnya jangan kita potel gitu aja. Jadi kita ambil dari sini lah, sini gitu. Apalagi kalau di komplek biasanya gampang gitu, pohonnya pendek, atau pokoknya usahakan jangan sampai coplok gitu. Nah, biasanya ada potensi juga di situ. Apalagi ya itu tadi ketika kita panennya belum terlalu maksimal, nah itu masa untuk supaya dia sampai matang itu agak lama. Nah, disitulah terjadi pembusukan biasanya di pantai. Ya mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan dilanjutkan Akbar. Ya, mungkin karena kita mengingat waktu juga Pak, dari materi yang Bapak sampaikan, masyarakat pun antusias, serta bisa saya simpulkan materi yang Bapak sampaikan, berkebun di pekarangan rumah sendiri merupakan solusi pangan di masa pandemi dan menjadikan penghijauan di sekitar rumah, serta memberikan ketertarikan terhadap tetangga. Lalu perencanaan dalam upaya pemanfaatan lahan pekarangan, yang pertama, pengelolaan lahan. Yang kedua, menentukan jenis tanaman, menyiapkan bibit, mengatur jarak tanam, serta mengatur tata letak tanam. Lalu yang terakhir, potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai warung hidup, sebagai apotek hidup, sebagai sumber protein hewani, dan sebagai buah-buahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya serahkan kepada MC, saya Maulana Malik Akbar selaku moderator pada acara hari ini. Izin pamit, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Selanjutnya, sebelum saya menutup dan memberikan sertifikat secara simbolis kepada pemateri, mari kita mendokumentasikan kegiatan ini untuk kenang-kenangan di lain hari. Untuk foto diharapkan kepada seluruh panitia, peserta, dan pemateri untuk menyalakan kameranya. Sesi ini saya serahkan kepada dia selaku co-host. Baik, terima kasih. Saya akan memandu sesi foto bersama. Apakah semuanya sudah siap? Oke, baik. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Sekali lagi ya. Gaya bebas ya, terakhir ya. Ya, gaya bebas. Boleh, Pak. 1, 2, 3.
Terima kasih. Saya kepada Sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya mewakili teman-teman panitia untuk menyerahkan sertifikat kepada pemateri secara simbolis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih pada Bapak Azarkoni untuk Terima kasih waktunya Pak Zarkoni. sudah datang pada webinar kali ini. Ya. Baiklah, dengan ini sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita melafalkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memandu jalannya acara pada hari ini. Akhirul kalimah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak ya. Ya, sama-sama Terima Pak kasih, Pak. Zarkoni.